Sumsel merupakan daerah lumbung pangan. Namun ternyata, beras menjadi penyumbang inflasi di Sumsel. Demikian dipaparkan Rahmadi Murwanto, AKMACC, MBA, PhD. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel saat menjadi narasumber pada kegiatan edukasi seputar perbendaharaan, Triseri, dalam rangka Triseri Gustu Campur. Kamis tanggal 12 September tahun 2024 di Gedung Geraha Lantai Dasar Politeknik Sriwijaya. Pada kesempatan ini Rahmadi memaparkan secara detail kinerja pelaksanaan APBD wilayah Sumsel. Disebutkannya, kinerja ini menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan dan belanja negara juga tetap tumbuh positif. Pria yang pada tahun 2007 sampai tahun 2010 mendapat beasiswa NZAID Selandia Baru untuk mengikuti PhD program pada Victoria University of Wellington ini memaparkan perkembangan terkini ekonomi dan fiskal Sumsel. Menurutnya, neraca perdagangan Sumsel terus mencatatkan surplus. Ekspor tumbuh positif dengan didominasi komoditas batubara, bahan baku karet pul. Sementara impor didominasi komoditas mesin, reaktor. Ekspor akumulatif Januari sampai dengan Juli tahun 2024 sebesar 3,58 miliar dolar Amerika Serikat terkontraksi minus 11,24% year over year. Sementara impor akumulatif Januari sampai dengan Juli tahun 2024 sebesar 1,34 miliar dolar Amerika Serikat tumbuh 224,44% year over year. Ekonomi Sumsel tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Faktor utama yang mempengaruhi melambatkan ekonomi Sumsel adalah perlambatan yang terjadi pada sektor lapangan usaha pertambangan yang hanya tumbuh 0,90% year over year akibat turunnya produksi batubara sebesar minus 1,27% year over year tambahnya. Menurut peraih Master of Accountancy, dengan konsentrasi pada Financial Accounting, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio 2001 ini, bahwa tingkat pengangguran terbuka Sumsel berada dalam tren yang terus membaik. Per Februari tahun 2024 TPT Sumsel tercatat sebesar 3,97% atau sebanyak 181.000 jiwa. Mayoritas penduduk bekerja Sumsel berada di sektor pertanian yaitu 43,62% dari total pekerja. Sektor pertanian juga yang paling banyak menyerap tenaga kerja selama periode Februari tahun 2023 Februari tahun 2024. Mayoritas pekerja Sumsel bekerja di sektor informal yaitu 63,41% dari total pekerja. Dan berpendidikan SD yaitu 41,26% dari total pekerja, ujarnya. Rahmadi juga menjelaskan perkembangan indikator kesejahteraan dan pembangunan Sumsel hingga tanggal 31 Juli tahun 2024. Sejalan dengan kondisi makro, kondisi kesejahteraan Sumsel menunjukkan tren perbaikan. Tingkat kemiskinan Sumsel berada tren penurunan. Per Maret tahun 2024 TPT Sumsel berada di angka 10,97%. Beras, rokok kretek filter, perumahan menjadi komoditas yang berpengaruh besar terhadap kemiskinan Sumsel. Ketimpangan Sumsel berada pada kategori moderat yaitu 0,33. Ini ditunjukkan per Maret tahun 2024. Gini rasio Sumsel sedikit turun dibandingkan Maret tahun 2023. Bahwa ketimpangan kota lebih tinggi dibandingkan desa, kata mantan Direktur Politeknik Keuangan Negara Stan. BPPK. Ia juga memaparkan bahwa IPM Sumsel berada dalam kategori tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan IPM didorong oleh peningkatan semua komponen pembentuk AHH, HLS, RLS dan pengeluaran per kapita. NTP Sumsel berada dalam level surplus dan dalam tren peningkatan per Juli tahun 2024. NTP Sumsel berada di angka 125,18. Di sisi lain, neraca perdagangan Sumsel bulan Juli tahun 2024 surplus 387,72 juta dolar Amerika.
Secara kumulatif hingga Juli tahun 2024, surplus neraca perdagangan Sumsel mencapai 2,24 miliar dolar Amerika Serikat. Kinerja realisasi penerimaan pajak dan PNBP lebih tinggi dari tahun lalu. Sementara bea dan cukai masih terkontraksi. Kinerja realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah lebih tinggi dari tahun lalu. Penerimaan pajak sampai dengan Juli tahun 2024 mencapai 45,7% dari target APBN, dengan pertumbuhan neto sebesar 5,1%, tumbuh dikarenakan pembayaran PPNDN dan PPh final atas kegiatan pelaksanaan proyek strategis nasional PSN, serta pembayaran PPh 21 di seluruh sektor yang menunjukkan baiknya level penghasilan karyawan. Hal ini terutama terlihat dari pertumbuhan PPh non-migas tumbuh positif sebesar 6,3% dan pertumbuhan PPN dan PPNBM tumbuh positif sebesar 0,9%, yang menunjukkan resiliensi yang baik pada aktivitas ekonomi di Prof. Sumatera Selatan, katanya. Terkait kegiatan edukasi perbendaharaan, Triseri, Gustu Kampes, Rahmadi menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan sepenuh hati melalui birokrasi yang bersih tanpa biaya. Walaupun pandemi itu surplus ya, lihat tuh garis warna orange, surplus artinya ekspor lebih bagus dari impor. Kenapa ini bagus? Artinya uang masuk lebih banyak daripada uang keluar dari Sumatera Selatan. Kenapa uang masuk itu bagus? Karena kalau uang masuk bagus jadi penghasilan kita jadi lebih kaya. Mungkin kalau PNS seperti kami nggak tambah kaya ya, tapi pengusaha senang. Nah, pengusaha banyak tuh UMKM dan sebagainya bisa senang, karena kalau pengusaha dapat uang, bisnisnya tambah, mereka pasti belanja ke bisnis lain, bahkan mereka mungkin jadi senang makan pempek lebih banyak dan sebagainya. Jadi ini ya bisa lihat. Nah, kalau kita lihat di sini pertumbuhan ekspor kita yang kuning itu di tahun 2003 akhir ke 2004 itu semakin naik, berarti aktivitas ekonomi di Sumatera Selatan ini semakin bagus. Walaupun kita bisa lihat dari sisi jumlah kumulatifnya turun, tapi di sini berarti dari transaksi pebisnis di Sumatera Selatan dengan pebisnis di luar negeri, ini kabar baik. Itu satu hal yang kita mesti tahu. Jadi kita mesti tahu cara membaca seperti ini. Lanjut. Nah, pertumbuhan ekonomi, ya, kita sempat turun di tahun 2021, itu yang kita cerita COVID waktu itu, tapi kita mulai bagus lagi dan cenderung stabil. Walaupun kadang-kadang 0,94. Nah, di triwulan kedua, di tahun 2024 ini agak turun sedikit ya, jadi 5,8 turun 4,96. Banyak yang mencoba mencari apa faktornya. Faktor utama kalau kita lihat kenapa kita cenderung tidak banyak naik adalah ketidakpastian, dan selalu dibilang ketidakpastian politik. Walaupun banyak juga yang menceritakan karena kondisi global dan sebagainya ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam negeri itu, terutama di Sumatera Selatan, kepastian politiknya tidak begitu tinggi, tapi masih stabil, tapi nggak bisa naik. Kenapa kok ketidakpastian itu bikin ekonomi nggak banyak bergerak? Kenapa? Kalau kita tidak pasti, kita belanja juga takut, kita nyimpen uang untuk jaga-jaga. Inflasi cenderung turun, ya. Ini kabar bagus nih. Inflasi cenderung turun. Kenapa inflasi penting? Karena kalau inflasi tinggi, orang yang tadinya bisa belanja banyak jadi berkurang. Orang yang tadinya sebenarnya tidak masuk kategori miskin jadi miskin, karena jadi nggak punya uang lagi untuk belanja seperti sebelumnya. Jadi inflasi penting kalau kita jaga. Sumatera Selatan sangat baguslah di atas rata-rata, walaupun lebih ini di bawah rata-rata ya. Nah, di sini inflasinya di bawah rata-rata nasional kita cukup bagus, tapi kita lihat yang menjadi penyumbang inflasi masih yang itu saja, minuman dan tembakau. Ini kalau kata Pak Gubernur ironis, karena Sumatera Selatan itu penghasil beras
tapi justru inflasinya dari beras. Ya. Ini jadi PR buat kita. Kemudian kita lihat tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran itu cenderung turun, tetapi coba dilihat yang lebih detail. Pertama, mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Nah, sektor pertanian itu tingkat pendidikan yang dibutuhkan apa? Bukan perguruan tinggi. SD, SMP, SMA aja udah belum.